Hai guys, kembali lagi sama aku Minoya. Di video kali ini aku mau cerita tentang modus penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak. Nah, ini aku juga udah tulis poin per poinnya waktu itu kejadiannya kayak gimana ya. Aku yakin banget teman-teman yang pernah kena tipu gitu, kalian bakal lebih hati-hati lagi kalau misal nerima telepon masuk dan itu nomor teleponnya nggak dikenal. Artinya nggak pernah sama sekali kalian save gitu ya. Jadi pada saat itu ada telepon masuk gitu ya. Nah, teleponnya itu dia nggak melalui WhatsApp gitu loh guys. Jadi telepon biasa. Nah, itu sebelum aku angkat tuh aku udah curiga gitu loh. Ini kayaknya penipuan deh. Cuma ya udahlah karena aku lagi free, aku angkat aja. Nah, lama kelamaan setelah ngobrol, kok rasa aku curiga, rasa curiga itu hilang gitu. Rasanya kayak enggak deh, ini kayak bukan penipuan gitu. Jadi pas pertama kali aku angkat, dia tuh langsung nyebutin nama lengkap aku gitu loh. Kayak misal, halo, selamat pagi dengan Mbak Minoya bla 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 gitu lah. Pokoknya nama lengkap kita disebutin. Nah, dari situ aku kok bisa tahu gitu ya nama lengkap aku. Nah, terus dia juga mengkonfirmasi usaha kita yang pernah kita jalankan gitu. Nah, itu kan makin bikin aku percaya ya bahwa itu tuh bukan penipuan gitu. Nah, pas aku udah bilang, iya betul ini dengan saya dan saya pernah kerja di tempat itu gitu. Terus, atau pernah bikin usaha itu. Nah, habis itu dia baru masuk ke ngenalin diri dia itu siapa dan juga dari mana. Jadi dia ngasih tahu kalau dia tuh dari kantor pajak gitu loh guys. Nah setelah itu aku mikir kayak ini kayaknya nggak penipuan deh. Soalnya dia tuh ngejelasin atau ngasih tahu tentang biodata aku dan juga usaha yang pernah aku daftarkan di kantor pajak gitu atau ada NPWP-nya gitu ya. Nah, setelah itu dia mulai masuk ke percakapan kapan aku bikin NPWP usaha. Nah terus dia nanya gitu loh, Mbak Minoya bikin NPWP itu waktu tahun berapa dan bulan berapa ya? Nah aku kayak inget-inget kapan ya? Kayaknya tahun, misalnya aku bilang tahun 2021 bulan Agustus Depa gitu. Oh, di sini keterangannya Mbak Minoya itu daftarnya bulan September tahun 2021. Benar begitu. Nah, akhirnya aku ingat-ingat, oh iya itu kan September ya waktu itu. Jadi aku langsung mikir dong, asli sih ini dari kantor pajak, soalnya dia serba tahu kapan aku ngedaftarin. Terus dia nanya kan, usahanya sampai sekarang apakah masih berjalan gitu. Terus aku jawab, oh itu udah selesai, maksudnya udah berhenti gitu ya. Nah, kata dia kalau boleh tahu berhentinya waktu tahun berapa ya gitu. Terus aku bilang, di tahun 2023 itu aku udah selesai nggak ngelanjutin usaha tersebut. Nah, kalau terus dia lanjut juga, bulannya bulan apa? Aku bilang, misal nih, aku bilang Maret gitu ya. Nah, si bapaknya tuh kayak ngebenerin, sepertinya Mbak Minoya ini berhenti usahanya itu di bulan ini ya gitu, di bulan misal di bulan Januari ya. Terus loh, kok ketika aku salah sebut pun dia langsung ngerti gitu. Nah, sekarang nih mulai masuk ke percakapan-percakapan yang aku tuh mulai sedikit ragu gitu ya. Soalnya dia bilangnya tuh kayak gini, jadi Mbak Minoya ini ada kelebihan bayar pajak gitu. Pas Mbak membayarkan pajak usahanya itu ternyata kelebihan sekian persen gitu. Nah, aku di sini mikir, masa sih kelebihan bayar pajak? Kayaknya enggak deh gitu. Habis itu aku kayak nanya dong, kelebihan bayar pajak gimana ya maksudnya, kata aku. Terus nanti langkah selanjutnya apa ya yang harus aku lakuin gitu. Kan aku cuma nanya gitu ya guys, tapi dia tuh jawabnya kayak mulai ngegas gitu. Dari situ tuh yang aku bikin, oh kayaknya ini udah nggak bener deh. Soalnya biasanya para penipu itu kalau kita nanya atau kalau kita ngajak diskusi itu pertanyaan, itu jawabannya mulai emosi gitu loh. Nah dari situ jadi kalian juga bisa bedain ya ketika ada penipuan itu orangnya tuh agak ngegas dikit gitu loh guys, bahkan ngegas banget kadang. Terus dia juga bilang, iya nih mbak juga harus segera mengambil kelebihan uang tersebut ya. Terus oh gimana caranya, aku bilang gitu kan. Nah, ya oke, aku kasih tahu ya. Jadi mbak sekarang masuk ke aplikasi M-Pajak, nanti dia bakal ngasih tahu apa sih yang harus aku lakuin gitu. Nah aku bingung dong, ntar dulu deh pak gitu ya. Kayaknya ntar dulu deh pak, aku mau coba nanya-nanya dulu sama suamiku gitu, mau diskusi dulu. Setelah aku bilang kayak gitu, dia tuh makin kayak nggak terima gitu, pengennya langsung eksekusi saat itu. Tapi kan aku juga bingung ya, takut salah langkah gitu, aku juga harus diskusi dulu gitu kan. Terus aku bilang,
ntar aja ya Pak gitu. Terus dia makin kayak ngegas gitu. Tapi di akhir tuh dia bilang kayak gini, saya kasih nomor telepon ya. Aku lupa ya nama ibunya siapa gitu. Jadi dia bilang gini, saya kasih nomor telepon ibu, misalnya Ibu Mega. Jadi nanti Mbak Mino ya hubungi Ibu Mega, bilang saja bahwa tadi ditelepon oleh Pak siapa, misal Pak Chandra gitu, bahwa mau mengambil kelebihan uang pajak gitu ya. Terus, oh iya ya baik Pak, nanti saya hubungi ya, aku kan kayak gitu kan. Terus si bapaknya itu juga bilang kayak nanti mau nge-WA apa Ibu Mega itu di jam berapa ya Mbak Mino ya? Ya sekitar jam 1 lah gitu-gitu. Jadi aku kayak ngasih jeda itu sekitar 4 jam setelah ditelepon gitu guys. Nah setelah melewati drama teleponan itu ya udah akhirnya aku matiin. Nah setelah dimatiin itu aku nggak berhenti gitu aja, dan aku juga nggak langsung nge-WA si nomor Ibu Mega yang tadi dikasih sama Pak Chandra itu. Itu nama, by the way, Chandra sama Mega itu nama yang samaran aja ya, karena aku juga lupa waktu itu namanya siapa. Nah itu langkah selanjutnya aku tuh, ini juga aku kasih tips ke teman-teman, coba langsung cek get kontak. Nah aku cek dong get kontak, itu namanya wah macam-macam banget, banyak yang misu-misu lah, kayak penipuan NPWP, terus gak jelas, terus juga misu-misu pakai bahasa hewan dan lain-lain gitu ya. Nah itu langkah yang paling pertama banget, yaitu cek get kontak. Jadi setelah itu kalian bisa tahu bahwa itu penipuan atau tidak. Nah kalau misalnya teman-teman dapat kejadian kayak gini juga, kalau menurut aku jangan gegabah atau jangan memutuskan keputusan besar saat itu juga. Jadi harus dipikirkan dulu atau harus diskusi dulu dengan orang terdekat gitu ya. Karena takutnya salah langkah kena tipu. Karena pengalaman aku waktu itu pas zaman kuliah, aku juga pernah kena tipu itu bahwa aku bakal dapat uang 20 juta. Itu aku katanya dapat hadiah dari XL gitu. Nah itu aku pada saat itu bangun tidur, terus ditelepon bakal dapat hadiah, gimana nggak seneng dong. Aku langsung jalan kaki, itu dari kosan ke ATM lumayan jauh waktu itu kan, aku masih mahasiswa, gimana sih, kayak wah dapat uang seneng banget, aku bakal beli motor abis ini, aku bakal bayar kosan, bakal jajan dan lain-lain, bayangan yang seru-seru banget gitu. Nah akhirnya ternyata pas aku masuk ke ATM itu aku diarahkan untuk transfer ke nomor yang udah dia kasih, bilangnya itu sebagai kayak DP dulu untuk mencairkan uang 20 juta tersebut gitu. Ya Allah, waktu itu aneh banget sih, mau dapat uang tapi kita harus ngasih uang dulu gitu, kayak nggak mikir panjang. Aku langsung transfer. Untungnya waktu itu aku nggak sampai 1 juta, karena temanku ada yang sampai 1 juta, ada yang 2 juta dan lain-lain. Itu aku cuma 300.000 aja. Nah ternyata itu penipuan, dan saat itu pun aku anehnya aku belum percaya kalau itu penipuan. Jadi si penipu itu berusaha untuk biar aku transfer lagi. Nah aku diingetin akhirnya sama temanku Alda, makasih banget waktu itu. Kalau entah gimana ya, kalau nggak ada dia, wah aku udah nggak punya uang banget gitu loh. Karena itu di rekening itu sisanya emang tinggal segitu gitu guys. Sampai aku kepikiran pengen transfer lagi, tapi dengan cara aku minjem uang ke temanku gitu ya. Waduh parah banget kan. Sebenarnya banyak banget sih pengalaman aku yang hampir kena tipu. Pernah juga hampir kena tipu survei kosan, harus bayar dulu 400.000. Jadi sebelum survei harus transfer dulu gitu-gitu. Terus juga pernah lamar kerja suruh transfer dulu 200.000 dan lain-lain. Banyak banget modus-modus penipuan yang pokoknya kalau ngiming-ngiming yang hal-hal baik gitu ya di awal dan ujung-ujungnya minta transfer, teman-teman harus lebih hati-hati lagi, jangan ceroboh gitu ya. Oke, semoga dari video ini bermanfaat dan ada yang bisa diambil pelajarannya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.